semuanya, hari ini kita akan belajar tentang teknik pemijatan pada bayi atau baby massage, di mana tindakan ini adalah berupa sentuhan yang diberikan dengan teknik pengurutan seperti itu ya. Kemudian juga biasanya dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk upaya untuk melakukan kedekatan kepada bayi. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah, otot dan pernapasan pada bayi, kemudian juga bisa membuat bayi tidur lebih nyaman, lebih tenang, serta mengurangi hormon stres pada bayi, dan masih banyak manfaat-manfaat baik lain yang dapat didapatkan melalui teknik pemijatan pada bayi. Teknik pemijatan ini biasa dilakukan pada bayi usia 0 sampai 3 tahun, namun tentu saja dengan tekanan pemijatan yang berbeda-beda disesuaikan dengan umur dari bayi atau balita yang sedang kita akan pijat. Kontraindikasi melakukan pemijatan pada bayi yang pertama adalah jangan melakukan pemijatan bayi kepada bayi yang memiliki luka pada daerah tubuhnya. Kemudian jangan membangunkan bayi hanya untuk melakukan pemijatan, atau jangan melakukan pemijatan kepada bayi yang baru makan atau bayi yang bahkan lapar, karena nantinya itu akan mempengaruhi suasana hati bayi pada saat dilakukan pemijatan. Oke, pastikan juga posisi saat melakukan pemijatan sangat aman dan nyaman untuk bayi ya. Langsung saja kita lakukan bersama-sama teknik pemijatan pada bayi. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Rifa. Di sini saya yang bertugas untuk tugas jaga di hari ini. Pada hari ini saya akan melakukan pemijatan dan akan mengajari Ibu teknik-teknik atau cara-cara pemijatan pada bayi. Sebelumnya, apakah bayinya tadi habis menyusui Bu? Baik, tidak ya Bu ya, sudah sekitar setengah jam yang lalu ya Bu ya, bahkan sudah hampir sejam yang lalu disusui ya Bu ya. Bayinya juga ini sepertinya rileks, tidak rewel, bisa kita lakukan pemijatan. Nanti pemijatan ini bisa Ibu lakukan juga sendiri di rumah. Jadi nanti akan sambil saya pandu dan Ibu boleh menanyakan jika ada yang kurang dimengerti. Di sini saya sudah menyiapkan alat, saya juga sudah melakukan cuci tangan, jadi saya bisa langsung melakukan teknik pemijatan pada bayi. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita mempersiapkan alat, kemudian kita mendekatkan bayi dan memposisikan bayi aman dan nyaman sebelum dilakukan pemeriksaan. Maksud saya sebelum dilakukan pemijatan. Kita angkat dulu bayinya ke dekat dengan pemijat, kemudian kita lampirkan perlak, kemudian bayinya bisa kita angkat. Tidak perlu menggunakan bantal ya Bu. Selanjutnya kita lepas semua pakaian bayi. Yang kita kenakan hanya popok ya, hanya popoknya saja. Boleh juga kalau ingin menggunakan pampers. Selanjutnya boleh mengoleskan seluruh area tubuh dengan menggunakan baby oil atau VCO ya, coconut oil. Kita lumuri semua, juga kita ambil aja. Hati-hati jika melumuri baby oil di area wajah ya Bu ya, diperhatikan jangan sampai terkena mata. Setelah bajunya dilepaskan, kemudian kita juga meminta Ibu nanti ya Bu ya untuk posisi yang nyaman pada saat melakukan pemijatan. Kemudian juga selama pemijatan usahakan untuk selalu melakukan komunikasi bersama dengan si bayi, karena tadi tujuannya juga adalah meningkatkan bonding atau kontak antara bayi dan ibu atau yang melakukan pemijatan.
Kemudian kita mulai lakukan pemijatan. Setelah tadi diolesin semua dengan baby oil, kita lakukan dari bagian kaki terlebih dahulu. Pegang kaki pada pangkal paha seperti memegang pemukul softball ya, dimana seperti ini. Kemudian gerakkan tangan ke arah tumit secara bergantian seperti memerah susu, seperti ini. Gerakan ini bisa kita ulang kurang lebih 6 kali di setiap bagian atau di setiap sisi bagian tubuh yang dilakukan pemijatan. Seperti ini setelah 6 kali. Kemudian pegang pangkal paha dengan kedua tangan secara bersamaan seperti memeras dan memutar kaki bayi dengan lembut dari pangkal paha ke arah mata kaki, seperti ini. Jadi gerakannya seperti memerah sampai ke arah pangkal kaki. Lakukan juga kurang lebih 6 kali. Perlahan-lahan ya Bu. Selanjutnya, urut telapak kaki dengan kedua ibu jari secara bergantian, dimulai dari tumit menuju jari-jari ke seluruh telapak kaki. Seperti ini. Menggunakan ibu jarinya kita. Kurang lebih juga 6 kali. Kemudian, pijat jari satu persatu dengan gerakan memutar menjauhi telapak kaki yang diakhiri dengan tarikan lembut pada setiap ujung jari. Satu persatu seperti ini ya. Diulang sampai 6 kali. Kemudian pijat telapak kaki dengan sisi jari telunjuk mulai dari batas kaki ke arah tumit seperti ini. Sedangkan jari yang lain merenggangkan dengan lembut punggung kaki dari pangkal kaki ke arah tumit, ya seperti ini. Kurang lebih 6 kali juga. Kemudian tekan kedua ibu jari secara bergantian ke seluruh telapak kaki mulai dari tumit ke arah jari-jari. Ditekan seperti ini ya Bu. Secara lembut. Ingat bahwa tekanan pemijatan itu berbeda-beda antara bayi usia 0 sampai 3 tahun. Lakukan selama kurang lebih mengulang 6 kali. Kemudian pijat punggung kaki dengan kedua ibu jari, pergelangan kaki ke arah jari-jari secara bergantian. Jadi ini pijat ke arah jari kaki secara bergantian kurang lebih 6 kali. Selanjutnya peras dan putar pergelangan kaki. Setelah kita jepit seperti ini, baru kita peras seperti memeras ke arah jari kakinya. Dari pergelangan berikan sedikit tekanan ke arah jari kaki. Kemudian pegang pergelangan kaki seperti ini, gerakkan tangan secara bergantian dari pergelangan ke pangkal paha. Seperti ini. Secara bergantian. Kemudian pegang pangkal paha dengan kedua tangan, buat gerakan seperti menggulung dari pangkal paha menuju pergelangan kaki. Jadi seperti ini. Jadi seperti memilin, ya, memilin. Kemudian yang terakhir, rapatkan kedua kaki. Tentunya setelah kita melakukan gerakan sebelahnya, kita rapatkan kedua kaki. Kemudian pegang dengan satu tangan yang lain mengerahkan dari bokong ini ke arah jari-jari kaki. Dari bokong berikan sedikit penekanan ke arah jari-jari. Oke, setelah selesai kita masuk kepada bagian tubuh yang selanjutnya, yaitu bagian perut, dimana kita akan melakukan gerakan pemijatan pada perut dari daerah bawah ke atas secara bergantian menggunakan tangan kiri dan kanan. Kita tarik, tentu jangan terlalu keras ya ibu-ibu.
Ini kenapa kita tidak boleh melakukan pemijatan kepada bayi yang baru makan atau baru saja selesai disusui maksud saya. Kemudian angkat kedua kaki bayi dengan salah satu tangan, tangan yang lain memijat dari arah perut ke arah jari-jari kaki. Seperti ini, berikan sedikit penekanan. Selanjutnya diulangi kurang lebih 6 kali. Gerakan yang selanjutnya, ibu jari berada di tengah-tengah pusar, kiri dan kanan, baru kita arahkan ke kiri dan kanan. Seperti ini. Berikan sedikit penekanan. Setelah 6 kali, kita lakukan gerakan yang namanya bulan dan matahari. Tangan kanan berada di bagian perut bagian kanan bawah, sedangkan tangan kiri di bagian perut bagian kiri atas. Kemudian yang kiri atas kita lakukan setengah lingkaran berbentuk bulan, sedangkan yang bawah kita putar sebanyak 1 putaran berbentuk matahari. Dan dilakukan secara bersama-sama. Jadi bulan, matahari, bulan, matahari, bulan, matahari. Lakukan kurang lebih 6 kali. Gerakan yang selanjutnya adalah gerakan I love you, di mana tangan kiri kita berada di tangan kiri bayi, kemudian gerakkan ke bagian bawah. Tangan kanan membentuk huruf L, diambil dari ujung dada, kemudian arahkan ke bawah, ke pangkal paha, L, baru kita bentuk huruf U. I love you. I love you. Ulangi kurang lebih 6 kali gerakan. I love you. Gerakan yang selanjutnya adalah gelembung, di mana kita melakukan tindakan ini atau gerakan ini bertujuan untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang ada di bagian perut untuk mencegah kolik pada bayi. Kedua jari kita bentuk dengan sedikit mengetuk ya di bagian perut di dekat pusar. Seperti ini, lakukan kurang lebih 6 kali. Kita masuk kepada gerakan yang selanjutnya, yaitu di area bagian dada. Dinamakan dengan jantung besar, di mana gerakan ini menggambarkan jantung atau hati ya, dengan ujung jari-jari kedua telapak tangan ada di tengah dada. Kemudian kita arahkan, kita buat gerakan dari atas sampai ke bawah leher. Yang selanjutnya kita sentuh juga tulang selangka bayi maksud saya, sentuh tulang selangka bayi. Selanjutnya membentuk jantung kembali ke ulu hati. Jadi dari ulu hati kita tarik sampai ke tulang selangka bayi, kemudian kita arahkan ke bagian bawah dan bertemu di ulu hati. Seperti ini. Jadi sebentuk seperti jantung besar. Ini lakukan kurang lebih 6 kali. Selanjutnya kupu-kupu, di mana gerakan menyilang. Dari ulu hati kita silang ke bagian dada atas, kiri dan kanan, dan kembali lagi ke ulu hati. Bahu kiri, bahu atas, kembali ke ulu hati. Seperti ini sampai kurang lebih 6 kali ulangan untuk gerakan ini. Selanjutnya kita ke arah bagian tangan. Untuk gerakan bagian tangan sebenarnya hampir sama dengan gerakan pemijatan pada kaki, di mana kita memijat ketiak ya, kita pijat, kita pegang lengan bayi bagian pundak dengan tangan kanan seperti pemegang pemukul softball tadi ya. Sedangkan tangan kiri memegang pergelangan tangan bayi. Kemudian menggerakkan tangan kanan mulai dari belakang pundak, dari bagian pundak ke arah pergelangan, kemudian tangan kiri dan pundak kanan ke pergelangan tangan. Dilakukan secara bergantian ya. Tarik, berikan sedikit tekanan sesuai dengan usia bayi. Kemudian peras dan putar
lengan bayi dengan kedua tangan secara lembut mulai dari pundak ke pergelangan tangan. Kita peras ya, pelan-pelan. Kita gunakan area tangan ibu jari kita. Ulangi lagi dari atas. Kemudian membuka telapak tangan. Kemudian pijat telapak tangan dengan kedua ibu jari kita dari pergelangan ke arah jari-jari. Jadi hampir sama dengan gerakan pada kaki. Kemudian pijat secara lembut jari bayi satu persatu menuju ke arah ujung jari dengan gerakan memutar dan diakhiri dengan tarikan lembut. Ulang. Selanjutnya, usap punggung tangan dari pergelangan ke arah jari-jari dengan lembut. Tarik satu persatu. Kemudian peras dan putar, jadi tangan satu pegang di pergelangan tangan bayi, kemudian kita peras seperti ini. Jari-jari tangannya sampai ke dari pergelangan sampai ke jari-jari tangan maksud saya. Kemudian kita gerakkan tangan kanan dan kiri kita secara bergantian mulai dari pergelangan tangan kanan bayi ke arah pundak dan dilakukan pemijatan dari pergelangan ke arah pundak juga. Seperti ini. Secara bergantian. Kurang lebih 6 kali. Lakukan juga pada sisi sebelah kiri bayi. Kita masuk kepada bagian yang selanjutnya. Bagian yang selanjutnya kita lakukan pemijatan adalah bagian dahi, bagian muka. Bagian area muka yang pertama-tama kita akan lakukan pemijatan adalah di bagian dahi. Saya lebih nyaman menggunakan ibu jari saat melakukan pemijatan di area muka pada bayi. Kita arahkan dari arah tengah ya ke arah luar samping pelipisnya bayi. Ini. Perlahan-lahan dengan memberikan sedikit penekanan. Begitu juga ke bagian bawah dengan sedikit memberikan lingkaran, tarik ke arah pelipis. Selanjutnya alis, letakkan kedua ibu jari di antara alis mata. Ya, kalau tadi di arah dahi, yang ini di alis mata. Kemudian gunakan kedua ibu jari untuk memijat secara lembut pada alis mata dan kelopak mata mulai dari tengah ke samping. Yang selanjutnya pada hidung kita tekan jari-jari kita, kemudian tekan kedua ibu jari dari pertengahan alis turun melalui tepi hidung ke arah pipi dengan membuat gerakan ke samping dan ke atas seolah-olah membuat bayi tersenyum ya. Smile. Tarik, kemudian melewati pipi dan diarahkan ke atas. Kemudian kita akan memijat bagian mulut bagian atas. Letakkan kedua ibu jari di atas mulut, kemudian atau di bawah sekat hidung kita ini ya. Kemudian gerakkan ibu jari dari tengah ke samping dan ke atas ke arah pipi seolah membuat bayi tersenyum. Nih. Gini baru arahkan ke atas. Kemudian kita buat pemijatan pada lingkaran kecil di rahang. Nih. Kemudian juga pemijatan pada bagian belakang telinga. Dengan menggunakan ujung jari kita, berikan tekanan lembut pada area belakang telinga kanan dan kiri, kemudian kita arahkan ke bagian pertengahan dagu. Ambil dari belakang,
arahkan ke bagian dagu. Kita akan masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu bagian punggung. Setelah kita memposisikan bayi tengkurap dan memperhatikan sistem pernapasan bayi, kemudian kita juga sudah oleskan baby oil, kita masuk kepada bagian pemijatan gerakan maju mundur, di mana kita memijat sepanjang punggung bayi dengan gerakan maju mundur menggunakan kedua telapak tangan dan maksud saya dari bawah leher sampai ke pantat, kemudian kembali lagi ke leher. Kemudian kita masuk ke gerakan menyetrika, di mana kita memijat mulai dari leher sampai ke bawah bertemu dengan tangan kanan menahan pantat bayi seperti seolah menyetrika punggung. Seperti ini ya. Kemudian kembali lagi ke bagian leher. Kemudian kita mengulangi gerakan menyetrika dan mengangkat, di mana kakinya kita pegang ya menggunakan kedua tangan kita angkat. Kemudian kita arahkan sampai ke bagian tumit kaki. Kita ulangi lagi. Yang terakhir kita akan melakukan gerakan melingkar, di mana dengan jari-jari kedua tangan kita membuat gerakan-gerakan melingkar kecil-kecil dari batas tengkuk turun ke bawah sebelah kiri, kanan, dan tulang punggung sampai leher pantat, kemudian dengan lingkaran kecil di daerah pantat, kemudian lingkaran yang lebih besar di daerah pantat. Seperti ini ya. Gerakan yang terakhir adalah gerakan menggarut, di mana memberikan tekanan lembut kelima jari tangan kanan kita pada punggung bayi. Gerakan seperti menggarut ke bawah memanjang sampai ke pantat bayi. Ini ya. Seperti ini. Setelah selesai, kita kembalikan bayi ke posisi semula. Kemudian kita lap dengan anduk ya. Bisa juga biasanya pemijatan bayi ini dilakukan kepada bayi yang akan mandi gitu ya, mandi sore atau mandi pagi atau juga pada malam hari sebelum tidur. Setelah kita lap, jangan lupa juga untuk memasangkan pakaian pada bayi. Kita pasang bayinya supaya tidak hipotermi ya. Jangan lupa untuk dipasang dulu kalau tidak langsung dimandikan. Oke, setelah itu bisa langsung kita kembalikan ya Bu. Untuk biasanya bayi yang sudah selesai dipijat itu malah cenderung lapar ya Bu ya, jadi bisa langsung disusui. Ini ya Bu ya bayinya, saya bereskan dulu. Nah, baik Ibu, saya sudah selesai melakukan pemijatan pada bayi Ibu. Semoga setelah saya lakukan pemijatan, boboknya adik bisa lebih nyenyak, makannya bisa lebih banyak. Kemudian juga nanti Ibu bisa lakukan di rumah. Dilakukan mungkin 3-4 kali dalam seminggu juga boleh ya Bu ya. Lakukan pagi hari atau malam hari tidak masalah. Baik Ibu, jika Ibu memerlukan sesuatu atau pertanyaan atau bantuan, silakan menghubungi saya di ruangan saya. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Selamat siang.